Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Era televisi digital sudah di depan mata kita. Untuk analog switch off atau ASO itu akan segera dimulai di akhir bulan April ini. Jadi kita akan segera migrasi dari televisi analog ke televisi digital. Yang jadi permasalahan itu adalah tidak semua televisi yang kita gunakan sudah mendukung untuk DVB-T2 atau untuk televisi digital. Oleh karenanya kita membutuhkan perangkat tambahan yang kita sebut dengan STB, ada juga yang menyebutnya dengan receiver, yaitu receiver atau STB yang mendukung DVB-T2 tersebut. Salah satunya adalah produksi dari si Golsat ini. Golsat Sonic yang akan kita review kali ini bukan merupakan Golsat line up-nya yang lain, karena ada juga produksinya atau line up-nya yang lain, yaitu yang Revo-nya. Revo itu berada di bawah Sonic. Bagi yang sudah familiar dengan dunia parabola, tentunya sangat kenal sekali dengan merek Golsat ini. Ya, pertama kali parabola keluar, Golsat ini untuk receivernya itu adalah merek yang paling banyak dicari orang. Kemudian ada juga Winersat dan seterusnya. Jadi ini bukan merupakan merek kaleng-kaleng. Jadi perlu juga kita informasikan, kita tidak di-endorse karena produk ini kita beli sendiri, jadi kita akan menilainya sesuai dengan kondisi yang kita temukan pada saat kita mereviewnya. Jadi kita tidak ada kepentingan sama sekali untuk memasarkan suatu produk. Jadi kita di sini hanya untuk menyediakan informasi yang berimbang bagi teman-teman semuanya sehingga bisa mendapatkan set-top box yang berkualitas sesuai dengan budget tentunya. Nah, untuk Golsat Sonic ini seperti yang kita lihat, untuk resolusinya itu adalah Full HD, kemudian PVR ready, dan untuk yang ini baru mendukung H264, belum mendukung untuk HEVC 265. Kemudian terdapat port USB sebanyak 2 buah, kemudian ada mendukung juga untuk APG dan ada juga fitur time shift-nya. Dan ini yang menarik, yaitu terdapat fitur MiCache. Nah, fitur MiCache ini bukanlah merupakan fitur yang baru, sebenarnya ini merupakan fitur yang lama yang sudah terdapat di receiver parabola. Jadi kita bisa nanti untuk melakukan ya semacam mirroring lah ya dari smartphone kita atau casting dari smartphone kita ke televisi. Baik, kita akan coba lihat dulu kelengkapan apa yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Nah, perlu saya informasikan untuk Golsat Sonic ini harganya di range 190 sampai dengan 200.000. Untuk link pembelian terbaik nanti akan kita sertakan di deskripsi video. Baik, jadi ini yang kita dapatkan. Yang pertama adalah kartu garansi. Garansi berlaku selama 12 bulan yang ini. Kemudian juga disertakan dengan buku panduan atau buku petunjuk penggunaan. Tapi biasanya ini tidak terpakai juga mengingat cara penggunaannya itu sangat mudah dan gampang sekali. Kita juga mendapatkan baterai AAA sebanyak 2 buah, dan ini bukan merupakan baterai kaleng-kaleng ya, dia kasih baterai yang branded yaitu merek dari Panasonic. Jadi ini bisa dipakai, nggak perlu untuk beli lagi. Dan biasanya untuk Panasonic ini pengalaman saya tidak pernah bocor ya sejauh yang saya pakai. Kemudian kita juga mendapatkan kabel RCA, dan lagi-lagi ini merupakan kabel RCA yang kualitasnya rendah. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan televisi tabung tidak ada salahnya ya mungkin cari kabel RCA yang kualitasnya di atas ini. Kita tidak mendapatkan kabel HDMI dalam paket penjualannya. Bagi yang menggunakan televisi LED ya harus beli kabel HDMI-nya secara terpisah. Lalu ini adalah remote controlnya. Nah, untuk remote control hampir semua dari STB yang harganya di bawah 300 ribuan desainnya adalah seperti ini. Namun ini ada kelebihannya, di mana ini sudah mendukung fitur infrared learning function. Untuk infrared learning function ini di mana remote control ini dapat kita gunakan sebagai pengganti remote televisi. Jadi cukup dengan menggunakan satu remote ini saja untuk mengendalikan televisi dan juga STB-nya. Jadi tidak perlu menggunakan 2 remote lagi. Praktis ya pastinya. Nah, jadi ini merupakan tombol-tombol yang digunakan untuk televisi tersebut. Jadi tinggal kita atur aja atau kita lakukan pairing saja nanti dengan remote bawaan televisinya. Caranya itu sangat mudah. Kemudian untuk tombol-tombolnya ini pun pada saat saya tekan, ini sensasinya sih pada saat kita pijit atau kita tekan seperti ini sama saja dengan untuk remote control di receiver yang harganya di range yang sama di bawah 300.000 rupiah begitu ya. Dan ini adalah receivernya yaitu Golsat Sonic tersebut. Cukup berat ya, makanya saya meyakini ini bukan merupakan merek kaleng-kaleng. Sekali lagi kita juga tidak di-endorse, kita beli sendiri ini produknya. Untuk quality build up, casingnya ini terbuat dari besi
Kemudian front panel ini ya pasti terbuat dari plastik dan ini cukup lengkap ya. Dimana pada bagian depannya ini juga terdapat port USB, kemudian ada juga tombol powernya, LED display di bagian yang saya tunjuk ini. Kemudian tombol-tombol lainnya seperti tombol volume, channel, menu, kemudian tombol OK juga ada di bagian sini. Jadi ya kalau seandainya remote controlnya rusak, tidak perlu khawatir, dapat dikendalikan pada receivernya atau STB-nya langsung. Ventilasi udaranya terdapat pada sisi bagian atas, ini ada sangat banyak sekali. Di bagian samping kanan dan samping kirinya juga ada, termasuk pada sisi bagian bawahnya. Jadi sangat lengkap sekali ya, hampir di semua sisi itu ada. Tapi tidak ada pad yang terbuat dari karet. Andaikan ini ada, akan menjadi lebih bagus lagi. Semoga nanti ke depannya untuk Goldsat bisa untuk menambahkan pad yang terbuat dari karet tersebut. Nah, ini merupakan pada posisi bagian belakangnya, tidak terdapat tombol on-off. Ya, saya berharap sih tadinya ada tombol on-off-nya. Tapi di sini ada port RCA untuk televisi tabung, kemudian port HDMI, USB port. Nah, jadi kita dapat USB portnya itu sebanyak 2 buah. Kemudian antena in dan ada loop out-nya juga di sini. Jadi sudah sangat lengkap sekali. Baik, lalu apa saja fitur-fitur yang dimiliki oleh DVB-T2 keluaran dari Goldsat ini? Kelebihan dan kekurangannya apa saja? Baik, segera saja kita nyalakan STB ini. Background booting cukup eye-catching dengan tulisan Goldsat Sonic. Untuk booting ini membutuhkan waktu selama 19,3 detik sampai dengan audio dan video terbuka. Tampilan user interface cukup menarik dan informatif. Terdapat opsi cari untuk pencarian saluran yang ingin ditonton. Untuk memudahkan, kekuatan dan kualitas sinyal ditampilkan dalam bentuk persentase, dilengkapi dengan informasi bar. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal tidaklah akurat, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan T2 Finder yang saya gunakan ini. Silakan dilihat perbedaannya. Namun demikian tunernya cukup peka. Untuk sinyal lemah seperti MUX Viva Group masih bisa di-lock dengan baik tanpa adanya freeze pada salurannya seperti pada TV One dan Antv. Terdapat blank screen saat perpindahan antar channel. Untuk perpindahan ini lancar tanpa ada flicker atau sejenisnya. Langkah sehatmu. Jadikan Ramadan Anda semakin Dengan menekan tombol favorit pada remote control, maka akan muncul daftar saluran yang sering kita tonton sesuai dengan yang telah kita atur sebelumnya. Untuk option favorit ini terdapat 23 kelompok pilihan dan namanya dapat di-rename atau diubah sesuai kebutuhan. Fitur EPG yang disematkan memberikan kemudahan pada saat menentukan siaran yang ingin ditonton, bahkan dapat membooking acara pilihan kita, sekedar menonton saja atau merekamnya. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan favorit dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. STB ini dilengkapi dengan fitur EWS, Early Warning System, sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam seperti gempa. Agar notifikasi muncul, jangan lupa untuk memasukkan kode pos sesuai lokasi tempat tinggal. Untuk fitur ini masih dalam proses pengembangan. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk memudahkan, bahasa yang dipilih adalah bahasa Indonesia. Berikut tampilan pilihan program. Ada opsi LCN dan ACU. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Dan ACU jika di-on-kan, maka apabila terjadi perubahan channel pada MUX, jumlah channel akan berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Sementara untuk menghapus, memindahkan, melewatkan, mengunci, dan membuat list favorit dapat dilakukan pada submenu ubah siaran. Pada opsi pencarian, daya antena jika diaktifkan maka akan berikan tegangan sebesar 5 volt. Dapat digunakan untuk mengaktifkan booster atau perangkat lain dengan daya yang bersesuaian ke antena. Untuk mengubah bahasa, resolusi gambar, waktu, dan lain-lain, dapat dilakukan pada menu sistem. Untuk resolusi mendukung sampai dengan Full HD. Jika ingin mengembalikan STB ini ke setelan pabrik, maka dapat dilakukan dengan cara memilih reset pabrik dengan kata sandi 0 sebanyak 6 kali. Terdapat dua pilihan untuk user interface, yaitu Metro yang sekarang ini dan Classic. Untuk mengupgrade firmware atau software dapat dilakukan secara online atau dengan cara mengkopikan file firmware tersebut ke flash disk ataupun hard disk.
Sebaiknya gunakan UPS untuk menghindari listrik mati, sehingga bisa mengakibatkan kerusakan. Untuk terkoneksi ke internet dapat dilakukan dengan menggunakan Wi-Fi dongle dan USB Ethernet adapter. Berikut ini chipset yang kompatibel untuk kedua device tersebut. Untuk kecepatan adalah sama saja, dikarenakan port USB pada STB ini masih menggunakan versi 2.0, namun lebih stabil dengan menggunakan USB Ethernet adapter. Bukan lebih cepat ya, tapi lebih stabil. YouTube dapat diputar langsung dari STB ini. Dengan bandwidth 20 Mbps, YouTube berjalan lancar sampai dengan resolusi Full HD. Kebanyakan STB DVB-T2 yang beredar saat ini untuk IPTV tidaklah lancar, sering terjadi buffering, padahal bandwidth yang digunakan sudah di atas 10 Mbps. Hal tersebut tidak terjadi pada Goldsat Sonic. Untuk IPTV dengan resolusi HD berjalan lancar. Untuk IPTV, selain sudah tersedia secara default, ada channel premiumnya juga, dan kita pun dapat menambahkannya dengan cara mengimport dari flash disk ataupun hard disk dengan format file M3U. Fitur MiCast bukanlah fitur baru, pengguna receiver parabola sudah terbiasa dengan fitur ini. Tentu saja banyak yang bisa kita gali. Silakan install aplikasi MiCast di smartphone-nya, dapat di-download di Play Store. Goldsat Sonic tidak hanya bisa dikendalikan dengan menggunakan remote control yang sudah tersedia, namun juga bisa dengan menggunakan smartphone melalui aplikasi MiCast. Pastikan STB dan smartphone berada dalam satu jaringan yang sama. MiCast juga dapat digunakan untuk menonton WeTV. Tidak hanya WeTV, tapi juga video dan beberapa aplikasi streaming lainnya. Pada saat menggunakan MiCast ini, setelah video dilempar ke STB, maka smartphone bisa dipakai untuk kebutuhan lain atau di-standby-kan. Menariknya tidak hanya casting, namun juga bisa digunakan untuk mirroring, yaitu memindahkan layar smartphone ke layar televisi. Dan ini juga menggunakan fitur MiCast ini. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 4,9 watt saja dan 0 watt dalam kondisi standby. Kebutuhan daya terpakai yang sangat kecil sekali. Posisi ventilasi yang didesain dengan baik, terdapat hampir di semua sisi, dengan ruang box tidak terlalu kecil, menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam STB ini cukup lancar. Pada temperatur suhu ruangan 27,5 derajat Celcius, setelah dinyalakan selama kurang lebih 1 jam, temperatur receiver ini terpantau di angka 43,2 derajat Celcius. Jika diraba, STB ini hawa panasnya cukup berasa. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Fitur infrared learning function yang dimiliki cukup dengan menggunakan satu remote control saja untuk televisi dan STB, di mana fitur ini tidak terdapat pada STB sejenis di range harga yang sama. Tuner sensitif dengan sudah tertanam fitur MiCast, mendukung Wi-Fi dongle dan USB Ethernet adapter. Dibanderol dengan harga di bawah Rp200.000, STB ini layak untuk dijadikan sebagai salah satu pilihan. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.